Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi memberikan pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa-siswi SMP kelas 8. Maka dari itu, kepada para siswa-siswi SMP, yuk kita tonton video pembelajaran yang sangat asik. Namun terlebih dahulu mohon subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya biar setiap kami upload video baru kalian mendapatkan informasi. Kepada para pencinta YouTuber dimanapun berada, kami doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, dan semoga kalian juga tetap meneruskan pembelajaran di tempat belajar. Saat ini IPA kelas 8 bab 2. Kami akan mencoba memberikan pembelajaran IPA kelas 8 bab 2 mengenai struktur dan fungsi otot pada manusia. Nah, kita sebagai manusia harus mengetahui struktur dan fungsi otot pada manusia. Jadi, susunannya, strukturnya, jenis-jenisnya, dan fungsi-fungsi otot yang terdapat pada tubuh kita. Apa saja struktur di dalam tubuh kita itu? Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Pada YouTube sebelumnya kami juga telah memberikan pembelajaran mengenai tulang. Maka yang akan kita pelajari sekarang adalah pelapis tulang, yaitu otot. Coba sekarang kamu pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa ada bagian lainnya? Artinya, perhatikan gambar. Nah, tulang-tulang kita itu yang dinamakan rangka, dia bisa bergerak karena pada tulang-tulang itu menempel otot-otot yang mampu menggerakkan rangka tulang. Jadi, bergeraknya rangka tulang itu disebabkan adanya otot yang menempel pada tulang. Agar kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut, simaklah pembahasan berikut. Jadi, dimohon kalian untuk mampu menyimak. Yang pertama, fungsi otot. Jadi, kalian semua harus mengetahui apa sih fungsi otot itu. Nah, tanpa otot, tulang dan sendi, tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, jadi tulang itu bisa bergerak karena digerakkan adanya otot pada tubuh kita. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak
aktif. Ya. Jadi otot itu merupakan alat gerak aktif yang terdapat pada tubuh kita. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Coba kalian analisa. Begitu gempalnya otot yang menempel pada tulang, sehingga setelah ada otot ternyata tulang itu sudah tidak nampak. Jadi yang menyelimuti tulang kita itu adalah otot. Dan otot itu adalah sebagai penggerak rangka kita. Cobalah perhatikan setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Perhatikan coba gambar. Jadi dengan ototlah tangan, kaki, tubuh mampu bergerak. Itu karena adanya tarikan, dorongan dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi, mengkerut, dan relaksasi, mengendur. Dengan mengkerut dan mengendurnya otot pada tubuh kita mengakibatkan rangka tubuh kita itu bergerak-gerak. Ya. Jadi bergeraknya rangka itu karena otot mengendur dan mengerut. Pada saat berkontraksi, otot menjadi lebih pendek, dan pada saat berelaksasi, otot menjadi lebih panjang. Perhatikan antara gambar yang satu dan gambar yang kedua. Pada waktu gambar yang satu, otot itu mengkerut sehingga menjadi lebih pendek dan tulang terangkat. Tetapi pada waktu istirahat, otot mengendur dan tulang kembali ke posisi semula. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Begitu kan ya? Jadi pada kontraksi ini diperlukan energi. Ya. Jadi setiap otot berkontraksi yang menimbulkan gerak pada tulang itu karena ya di dalam otot itu memiliki energi. Lakukan. Dapat diketahui bahwa diameter otot pada lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika digerakkan. Jadi pada waktu digerakkan, otot pada tubuh kita itu ya mengecil, ya, merenggang dan mengendur. Sehingga dengan mengecil dan merenggang mengendur mengakibatkan otot itu menggerakkan tulang. Diameter lengan kamu membesar terjadi karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Jadi pada waktu lengan kamu membesar tuh ya, lihat pada gambar. Nah,
terjadi karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Itu adanya energi pada waktu kontraksi tersebut. Ya, namun dia menjadi besar. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur diameter otot akan menjadi lebih besar. Itu pada waktu otot melakukan kontraksi. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur diameter otot akan lebih kecil, ya, tetapi otot menjadi panjang. Itu pada waktu proses relaksasi. Kegiatan percobaan yang telah kamu lakukan adalah salah satu kegiatan yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Ya. Jadi kerja otot itu ada kalanya kerjanya itu tanpa perintah. Ya. Coba pikirkan, gerakan apa yang dapat dilakukan oleh tubuhmu yang melibatkan otot tersebut? Ya, tuliskan hasil di buku catatanmu. Jadi gerakan apa saja yang digerakkan oleh otot, ya, sebanyak-banyaknya yang terdapat pada tubuh kamu. Otot yang bekerja di bawah kesadaran, jadi otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara sadar. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus atau tidak menggerakkan otot tersebut. Nah, itu ya gerakan otot secara sadar, seperti ya kamu mengangkat tangan, ya, melangkahkan kaki, itu adalah sadar. Contohnya, kerja otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan secara sadar. Jadi, ya, berjalan, ya, pada waktu makan juga itu adalah perintah otot yang diperintah. Otot yang bekerja di luar kesadaran juga ada, ya. Nah, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Jadi ada otot yang bekerja tanpa dikendalikan oleh kesadaran kita, ya. Jadi dia bekerja kontinuitas. Prinsip kerja otot ini tidak dapat dikendalikan. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah gerakan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Jadi bukan karena adanya perintah, ya. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup, di luar kesadaran. Nah, jadi selama kamu hidup, ada yang otot yang belum pernah berhenti bekerja, ya. Contoh dari aktivitas otot ini antara lain, ya, aktivitas jantung. Kamu jantung, ya, dari sejak kita hidup sampai sekarang otot jantung itu bekerja terus untuk selalu memompa darah ke dalam tubuh.
aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Nah, itu adalah otot-otot yang kerjanya di bawah kesadaran. Artinya, kerjanya tidak melalui perintah. Ya, jantung, paru-paru, ya. Nah, itu otot-otot yang kerjanya di bawah kesadaran sampai saat ini. Sekarang kamu telah mengetahui prinsip kerja dari otot. Kamu harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Gitu kan ya. Nah, karena dengan adanya otot dan rangka, kita mampu melakukan aktivitas. Tuhan telah menciptakan otot-otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuh dapat bekerja terus tanpa harus mengendalikan. Begitu ya. Coba kamu pikirkan, pernahkah kamu menghentikan pernapasan kamu? Tidak kan? Bayangkan, jika Tuhan tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka kamu tidak akan dapat tidur dengan pulas. Coba, kenapa? Tanpa otot kita tidak dapat tidur dengan pulas. Karena banyak, ya. Nah, jantung, kalau kita tidak ada otot, siapa yang akan mau memompa darah? Itu karena adanya otot, ya. Karena kamu harus mengontrol otot jantung agar tetap dapat memompa darah ke seluruh tubuh selama kamu dalam kondisi tidur. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga kalian mampu memahami apa yang saya sampaikan. Alangkah baiknya juga kamu membandingkan apa yang disampaikan oleh buku kalian, ya. Jadi pada buku kalian sudah ada, Bapak hanya menerangkan ya melalui YouTube ini. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan, dan kami berdoa semoga kalian dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat rizki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Gitu ya. Terima kasih.